apa kabar pagi ini? Semoga sahabat Edumi selalu sehat dan bahagia. Sebagaimana juga jargon Edumi yaitu educate, healthy, and happy. Baik sahabat Edumi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama saya pagi ini, Happy Desi Elitasari, instalasi promosi kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah sahabat Edumi, di hari ini kita berjumpa dengan instalasi sanitasi. Beliau adalah Kepala Instalasi Sanitasi Mbak Ajaya. Iya. Kalau ibu kayaknya kok walaupun udah ibu ya. Beliau adalah Mbak Susi Rahmawati SKM. Selamat pagi Mbak Susi. Selamat pagi Mbak Happy. Terima kasih sudah hadir di sini menyempatkan waktu untuk berbincang bersama Edumi Podcast. Yuk kita sapa sahabat Edumi di rumah dengan jargon Edumi. Edumi, educate, healthy, and happy. Mbak Susi, di pagi hari ini kita akan berbincang tentang instalasi sanitasi yang bertanggung jawab. Nah, yang bertanggung jawab terhadap sanitasi yang ada di seluruh rumah sakit. Bisa diceritakan sih Mbak Susi, ini sanitasi itu lingkup kerjanya apa saja sih? Baik, terima kasih Mbak Happy. Untuk sanitasi ini pekerjaannya itu adalah ya kita pertama ya pengelolaan limbah. Limbah tuh air limbah, kemudian penyediaan air bersih, kemudian ada pengelolaan limbah medis dan non medis, serta ada kita mengurangi dan namanya reduce, recycle ya. Ada sampah 3R. Jadi itu yang harus kita laksanakan setiap hari. Jadi istilahnya kalau salah satu dari kalau kita gambarkan sebagai bagian dari tubuh ya, dari tubuh atas sampai bawah itu dikelola oleh sanitasi, tapi bagian casing-casingnya, kebersihannya, betul. Atau isinya juga. Iya, ya kebersihannya, kemudian ya isinya itu dalam segi kualitasnya, seperti air limbah harus kita periksa, debit air bersihnya harus kita tulis berapa, pengeluaran sehari-harinya. Kemudian setiap 6 bulan sekali juga kita melakukan yang namanya pemeriksaan berkala di lingkungan dan di ruangan yang sudah kita pilih sesuai dengan Permenkes. Artinya ruang lingkup sanitasi ini luas banget ya Mbak Susi ya. Dengan kegiatannya sekian banyaknya Mbak Susi, tadi ada penyediaan air bersih, kemudian pengelolaan air limbah, kemudian juga pengelolaan limbah medis dan non medis, serta penjagaan kebersihan lingkungan di seluruh area rumah sakit. Ada berapa orang sih ini yang bertugas untuk melaksanakan sanitasi di rumah sakit ini Mbak Susi? Kalau untuk pegawai yang sanitarian ada 3 orang, perempuan semua. Wah, Sri Kandi hebat dari rumah sakit. Oke. Ya, kemudian 3 orang Sri Kandi. Iya, kemudian yang untuk operatornya ada 9 orang, laki-laki semua. Setiap hari membuka yang namanya limbah. Oh, nanti kita bahas lanjut ya 9 orang. Oke, lanjut. Apalagi selain 9 orang ini? Kemudian ada lagi petugas outsourcing ya. Outsourcing servis ya. Kita ada 2 PT di sini, ada 2 PT alhamdulillah sudah melakukan kegiatannya sesuai dengan SPO mereka dan setiap akhir tahun kita mengadakan evaluasi. Lalu untuk pengelolaan limbah medis, rumah sakit bekerjasama dengan pihak ketiga. Ternyata banyak banget ya sahabat Edumi. Saya kira hanya 3 Sri Kandi yang mengerjakan semuanya ini. Ternyata dan informasi disampaikan oleh Mbak Susia tadi, kita jadi tahu ya bahwa banyak sekali orang-orang yang terlibat terkait dengan menjaga kualitas lingkungan, kesehatan lingkungan yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani ini. Mulai dari tadi disebutkan ya pengelolaan air bersihnya, kemudian pengelolaan air limbahnya dengan 9 operator tadi itu, kemudian menjaga kebersihan lingkungan cleaning service, kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah medis. Oke, kita kupas satu-satu nih Mbak Susi, siap ya?
Iya, biar kita berbagi dengan sahabat Edumi apa saja sih kerjaannya sebagai seorang tenaga sanitasi. Nah, untuk penyediaan air bersih ini Mbak Susi, gimana caranya penyediaan air bersih yang begitu banyak? Kita kalau nggak salah ada 300 kamar ya, Iya. 300 tempat tidur, bukan kamar, 300 tempat tidur, kemudian ada berapa instalasi dan ruangan-ruangan yang lain. Gimana untuk menjamin ketersediaan air bersih di RSUD Jenderal Ahmad Yani? Baik Mbak Happy, untuk RSUD Ahmad Yani sudah memiliki dua tower ya, tower besar-besar itu kan, 2 tower induk, kemudian kita supply ke masing-masing ruangan, ditambah dengan ada lagi sumur bor, kita ada 5 sumur bor Mbak. Wah. Jadi lumayan alhamdulillah bisa mencukupi semuanya. Cukup ya. Itu pengelolaan air bersihnya, bahwa air bersih kita memang berasal bukan dari PAM ya, sumur bor iya, kita. ada juga PAM, itu ketika nanti ada permasalahan, misalkan ada nih, pernah kan sibelnya rusak, jadi sementara kita alihkan ke PAM untuk sementara waktu. Seperti itu. Iya. Karena memang kita harus punya backup ya. Nah, itu tadi sahabat Udumi. Untuk menjamin ketersediaan air bersih di rumah sakit kita memiliki 5 sumur bor yang dikelola oleh instalasi sanitasi, dan juga untuk membackup apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, maka sudah juga bekerja sama dengan pihak PDAM ya, betul. Kota Metro untuk membackup penyediaan air bersih. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tadi disampaikan tentang pengelolaan air limbah. Nah, gimana nih Mbak Susi pengelolaan air limbah di rumah sakit ini? Secara pasien kita setiap hari itu udah full ya, dan setiap pasien itu baik pasien ataupun keluarga pasien pasti menghasilkan air limbah. Itu belum lagi di instalasi kita gitu. Dari pasien aja udah segitu banyaknya. Gimana cara pengelolaan air limbah sekian banyak ini sehingga tidak mencemari lingkungan kita, Mbak Susi? Ya, baik Mbak Happy. Untuk pengelolaan air limbah, alhamdulillah kan rumah sakit sudah memiliki IPAL, instalasi pengelolaan air limbah induk ya, menampung seluruh semua limbah yang dihasilkan itu limbah cair masuk ke dalam IPAL. Dan setiap bulan kita melakukan pemeriksaan. Itu juga dari pihak laboratoriumnya datang kemari, kemudian melakukan pengambilan sampel. Jadi setiap bulan itu iya, ya. Setiap bulan. Jadi dipastikan insya Allah sih mereka yang mengambil sudah ada namanya SOP-nya ya, SPO-nya, dan ada kompetensi lah mereka memiliki untuk kompetensi bisa, yang memang bertugas untuk Iya. mengecek air limbah kita. Iya. Oke, nah itu tadi sahabat ilmu. Jadi jangan khawatir ya terhadap limbah yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani, karena setiap bulan limbahnya akan di pengelolaan air limbah. Kita memiliki pengelolaan air limbah yang memang sudah sesuai standar. Siapa yang menjamin bahwa instalasi pengelolaan air limbah kita sudah sesuai standar, Mbak Susi? Mungkin bisa diceritakan ke sahabat Edumi. Iya. Yang menjamin bahwa limbah kita itu standar itu adalah IPAL-nya. Kalau untuk hasil labnya, lab itulah yang menunjukkan bahwa IPAL kita itu airnya baik, itu dari hasil laboratorium. Iya. Makanya setiap bulan ada pemeriksaan dari laboratorium terkait air limbah yang sebelum dibuang ke drainase. Ada indikatornya ya, sahabat Edumi, dan saya pernah tuh ngintip ke IPAL-nya Rumah Sakit Ahmad Yani di belakang. Itu saya jalan-jalan ke sana, tempatnya malah kayak taman. Nanti kapan-kapan kita perlihatkan sama sahabat Edumi di rumah. Dan di sana juga di kolam terakhir ya, sebelum pembuangan itu ada ikan-ikan yang banyak sebagai salah satu indikator ya, sebagai satu indikator bahwa air limbah yang akan dibuang ke drainase memang sudah memenuhi syarat. Selain juga wajib yang tadi itu untuk pemeriksaan setiap bulan. Oke. Untuk selanjutnya Mbak Susi, tadi kan udah pengelolaan air limbahnya. Selain air limbah itu kita juga punya limbah yang lainnya ya. Salah satu di antaranya adalah limbah medis dan non medis, limbah padat. Ini gimana cara pengelolaannya Mbak Susi? Nah, kalau untuk limbah medis itu kita pengelolaannya kan dari sumber nih. Sumber itu dalam hal ini adalah ruangan-ruangan. Jadi setiap pagi dan sore itu diangkut oleh operator tadi namanya. Oleh operator. Ya, diangkut ke TPS LB3. Kemudian besok paginya akan diangkut lagi oleh pihak ketiga untuk dilakukan
pemusnahan. Oh, ini untuk limbah yang limbah medis, ya. limbah infeksius ya. Betul. Nah, sahabat epidemi khusus untuk limbah infeksius atau limbah medis itu dari ruangan itu sudah dipisah memang ya. Sudah ada tempat sampahnya sesuai dengan peruntukannya. Tempat sampahnya mungkin sahabat ini pernah lihat tuh, ada tempat sampah yang warnanya kuning, ya nggak saya, harus betul. Ya. Tempat sampah warna kuning itu memang tempat sampah khusus untuk limbah medis, sudah terpilah sejak dari dalam ruangan, kemudian diangkut juga dengan cara khusus ya kalau nggak salah ya Mbak Susi ya, ngangkutnya aja dengan kontainer khusus. Ya, menggunakan APD. APD-nya harus lengkap. Kayaknya kita pernah deh nge-share TikTok-nya. Nanti kapan-kapan sahabat ini boleh lihat bagaimana operator-operator limbah medis ini mengambil sampah medis dari ruangan sampai ke tempat penyimpanan sementara limbah B3. Ya. Itu khusus juga ya. Iya, betul. Desainnya juga ruangannya khusus ya. Iya. Iya, jadi desainnya khusus, tempatnya khusus, semuanya khusus, ada khusus untuk limbah B3. Iya, itu adalah salah satu cara untuk menjamin. Ya, pertama untuk mencegah adanya penyakit yang mencegah penularan penyakit, kemudian menjamin juga keselamatan karena kan itu kan mengandung infeksi ya. Jadi kita harus benar-benar safety di situ. Jadi sahabat epidemi tidak khawatir dengan limbah B3 Rumah Sakit Ahmad Yani, semuanya sudah dikelola dengan baik mulai dari pengumpulan sampai pengangkutan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga. Iya, seperti yang disampaikan tadi ya Mbak Susi. Betul. Kenapa sih harus bekerja sama dengan pihak ketiga Mbak Susi? Iya, karena RSUD Ahmad Yani ini satu lingkungannya di padat penduduk, kemudian di tengah kota kita nih ya. Ya, areanya juga tidak memungkinkan, jadi itu izinnya juga sulit. Sebetulnya sih ya kalau kita misalnya di deket-deket hutan barangkali kita bisa. Ya. Kalau deket hutan susah deh pasien-pasien kita aksesnya. Iya. Jadi itu gitu. Jadi ya tapi pemerintah ada solusi bahwasanya nggak perlu khawatir, yang penting ada nih pihak ketiga yang mau aware dalam hal pengelolaan limbah medis. Jadi itu kenapa sahabat epidemi kita bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah medis, karena secara persyaratan RSUD Ahmad Yani tidak memungkinkan untuk membangun sendiri ya limbah medis di area RSUD kita ini yang ada di pusat kota. Seperti itu ya sahabat epidemi. Baik. Kemudian untuk limbah non medisnya sendiri gimana Mbak? Kita ini kan banyak banget juga sampah-sampahnya nih dari dalam tiap ruangan. Ini gimana pengelolaannya? Untuk pengelolaan limbah non medis kita bekerja sama dengan LH Kota Metro. Jadi sampah yang ada di ruangan-ruangan itu kita angkut ke TPS domestik, kemudian nanti dari pihak LH Kota itu mengambil ya atau mengangkut dibawalah ke TPA. Tapi ya teman-teman di sini bahwasanya RSUD Ahmad Yani ini memiliki namanya bank sampah. Bank sampah. Iya, bank sampah juga ya. Betul Mbak Epi, bank sampah itu bank sampah di RSUD Ahmad Yani ini dengan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Jadi harapannya kita juga bisa mendukung program pemerintah khususnya Kota Metro untuk mengurangi sampah, kemudian untuk menggunakan kembali dan untuk mendaur ulang sampah yang memang dia bermanfaat bagi masyarakat. Oke, keren sekali ya sahabat Ermis. Jadi selain sampah-sampah itu dibuang, di mana bekerja sama dengan pihak LH ya, kita juga memiliki bank sampah yang namanya tadi bank sampah Siger. Itu sebagai salah satu upaya dalam mendukung pemerintah Kota Metro dalam rangka mengurangi sampah-sampah kita. Oke sahabat Edumi. Nah itu tadi banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan oleh instalasi sanitasi di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah ini Mas Susi, kita tadi belum bahas nih, saya tuh sudah beberapa kali survei ya terkait kepuasan masyarakat terhadap kebersihan di lingkungan rumah sakit ya, survei kecil-kecilan lah dari instalasi promosi kesehatan, karena itu salah satu sebagai bahan kami untuk
materi promosi apa sih yang perlu kita sampaikan ke masyarakat? Salah satunya adalah terkait kebersihan lingkungan, dan ternyata dari masyarakat itu banyak yang puas dengan kebersihan di rumah sakit ini. Alhamdulillah. Ya, apresiasi dari Mbak Susi. Ya, Nah, gimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan di RSUD Jenderal Ahmad Yani ini, sampai kadang-kadang pasiennya kayak di mall loh, tiap hari ada yang lewat nyorokin tuh gitu, kayak di mall-mall gitu, ada bahasa kayak gitu sampaian. Jadi gimana tuh Mbak Susi? Iya, barakallah ya. Jadi kita karena kerjasama yang baik dengan teman-teman cleaning service, kedisiplinan mereka, jadi mereka patuh dengan SPO bahwasanya pagi jam sekian harus datang, kemudian siang 2 jam sekali ditengok lagi, kemudian dikerjakan kembali. Jadi artinya teman-teman cleaning service juga aware, peduli bahwasanya ini rumahku juga loh. Jadi mereka juga menganggap bahwasanya RSUD juga bagian dari mereka. Jadi alhamdulillah mereka juga sudah mengerti, memahami bahwasanya kebersihan itu memang harus diutamakan. Karena apa? Karena kebersihan itu adalah apa, Mbak? Sebagian dari iman. Dan selain itu juga keluarga pasien, pengunjung juga ikut bekerja sama, ikut peduli dengan kebersihan di rumah sakit. Terima kasih keluarga pasien, masyarakat yang sudah berkunjung di RSUD Ahmad Yani, ikut turut menjaga kebersihan lingkungan. Mudah-mudahan dengan teman-teman semua masyarakat berkunjung di RSUD Ahmad Yani nyaman dan bisa sembuh semuanya. Iya, keren. Terima kasih masyarakat, sahabat Edumi dan sahabat RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro yang sudah berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Susi tadi, bahwa kebersihan di rumah sakit ini bukan tanggung jawab CS aja ya. Ternyata di balik itu ada peran besar dari masyarakat dan pengunjung yang datang ke rumah sakit yang benar-benar menjaga kebersihan rumah sakit kita. Wah, luar biasa, keren. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menunjukkan bahwa rumah sakit kita memang dicintai oleh masyarakat. Oke. Nah, Mbak Susi, selama bertugas di instalasi sanitasi, suka dukanya seperti apa sih, Mbak? Suka duka ya. Untuk sukanya pertama memang sesuai dengan basicnya adalah kesehatan lingkungan ya. Jadi dari sekolahnya juga udah kesehatan lingkungan. Ada sekolah khususnya ya? Iya, sekolahnya ada sekolah khusus mengenai sanitasi lingkungan. Jadi kalau sudah menyukai apa sih maksudnya? Menyukai pekerjaan. Kalau sudah menyukai pekerjaan, ya insya Allah ya walaupun ada dukanya, tapi kita tetap semangat. Oke. Terus dukanya apa tuh? Dukanya itu ketika misalkan ada komplain, artinya komplain misalnya ada trouble trouble air bersihnya, misalkan ada seperti mesin mati gitu kan, kayaknya tuh ya Allah gitu loh, kasihan gitu loh, menunggu keluarga pasien menunggu air gitu, walaupun sudah ada nih backup dari PDAM tadi itu ya, tapi ya rasanya kepingin semuanya tuh baik-baik saja, tapi yang namanya suatu trouble tuh pasti ada, tapi yakin dengan kerjasama dengan teman-teman semua di operator di lapangan juga, ya insya Allah semua teratasi. Dan terima kasih juga Mbak Happy dengan IPSRS. Jadi kami juga berkolaborasi, artinya IPSRS juga mendukung, artinya misalkan ada trouble tentang mesinnya, IPSRS langsung ikut andil jadi sanitasi tidak berdiri sendiri, kerjasama dengan semua pihak, dan manajemen pun mendukung, apalagi kalau hal-hal yang situ Mbak, gitu, yang situ tuh apapun langsung TL. Jadi alhamdulillah, terima kasih manajemen RSUD Ahmad Yani ya, itulah salah satu bentuk support dari manajemen untuk mendukung pelayanan di RSUD Ahmad Yani. Support manajemen luar biasa. Keren sahabat Edumi, seperti sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya ya, bahwa semua instalasi, semua profesi yang ada di RSUD Ahmad Yani ini tidak berdiri sendiri, semuanya berkolaborasi dan bekerja sama sehingga menghasilkan
suatu kinerja yang baik dan juga dalam mengatasi berbagai permasalahan akan diselesaikan dan baik. Dan tentu saja satu hal yang sangat penting adalah kita semua mendapatkan support yang baik dari manajemen RSUD Jenderal Ahmad Yani ya Mbak Susi. Nah Mbak Susi tadi kan Mbak Susi sampaikan bahwa punya basic pendidikan khusus nih sebagai seorang sanitarian. Boleh tuh diceritakan, ini kan udah mau musimnya sekolah-sekolah, pilih-pilih sekolah nih. Sekolah apa sih yang bisa menjadi profesi sanitasi? Baik Mbak Happy, sekolahnya itu adalah yang namanya Akademi Kesehatan Lingkungan. Ada di 3, ada juga di 4 terapan. Ada S1 itu SKM ya, tapi jurusannya Kesling. Gelarnya SKM tapi jurusannya Kesehatan Lingkungan. S2-nya ada nggak? Ada, namanya Magister Lingkungan. MLing ya. Kita udah punya belum sih? Udah ada. Wah, 1. keren. Ya. Terus S3-nya ada nggak? S3-nya ada juga Mbak. Udah ada semua pokoknya. Jawab, ngejarnya kok jauh amat ya, dikejar terus. Nah itu tadi sahabat ekonomi bahwa ternyata ada sekolah khusus untuk sanitasi, nggak main-main ya. Seperti yang disampaikan dari podcast sebelumnya bahwa kita ini memang profesional, termasuk tenaga sanitarian profesional sanitasi yang sekolahnya adalah sanitasi kesehatan lingkungan dari D3, D4, S1, S2 ada di kita. Nah itu tadi sahabat Edumi, kita sudah membahas tentang instalasi, tugas, dan pendidikan, latar belakang pendidikan sanitasi kesehatan lingkungan. Apa sih Mbak yang bisa Mbak Susi sampaikan kepada sahabat Edumi di rumah sebelum kita mengakhiri perbincangan kita? Baik, terima kasih. Walaupun kesehatan lingkungan adalah tidak berhubungan dengan pasien, tapi kita adalah mendukung lingkungan agar lingkungan menjadi bersih dan pasien pengunjung pun betah. Arti betah dalam hal ketika dirawat ya nyaman iya. Betul. Dan pokoknya yang jelas hari ini kita harus selalu berbuat baik karena kita tidak tahu hari esok seperti apa. Itu saja Mbak. Keren sahabat Edumi. Demikian tadi sahabat Edumi perbincangan kita dengan instalasi sanitasi kesehatan lingkungan RSUD Jenderal Ahmad Yani. Dan satu statement dari saya, kebersihan itu bukan tanggung jawab kita sendiri tapi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sekali lagi Mbak Susia. Kita akan berbincang lagi berikutnya di podcast berikutnya ya. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya, sudah meluangkan waktu di balik banyak lagi tugas yang diceritakan tadi. Beliau bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk berbagi informasi terkait sanitasi kesehatan lingkungan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya masih dengan narasumber profesional dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.